Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses audit. Kalau di modul sebelumnya kita bicara tentang pengantar audit. Sekarang kita fokus pada tahapan audit laporan keuangan. Nah, yang pertama ini yaitu ada kegiatan prapenugasan. Sebelum auditor memulai pekerjaan, ada yang namanya prapenugasan. Di tahap ini, auditor memutuskan apakah saya menerima klien ini atau tidak. Nah, contohnya nih, bayangkan kalian sebagai dokter, tidak semua pasien bisa langsung ditangani. Kadang harus dilihat dulu apakah kasusnya sesuai dengan kompetensi kita, apakah ada risiko tertentu, dan apakah pasien jujur. Auditor juga begitu, harus hati-hati sejak awal agar tidak terjebak pada klien yang bermasalah. Yang kedua itu ada penilaian resiko. Setelah menerima penugasan, auditor melakukan penilaian resiko. Di sini, auditor mempelajari bisnis klien, industrinya, sistem pengendalian internal, serta area yang rawan salah saji material. Contohnya seperti seorang pilot nih sebelum terbang selalu memeriksa cuaca, kondisi mesin, dan rute. Tujuannya agar bisa memprediksi risiko. Auditor pun begitu, sebelum masuk ke detail laporan keuangan, ia harus memahami risiko yang mungkin muncul. Yang ketiga, ada perencanaan audit. Setelah tahu resikonya, auditor membuat rencana audit. Nah, perencanaan ini mencakup jadwal kerja, tim yang terlibat, terus teknik audit yang akan dipakai, serta strategi pemakaian. Itu contohnya kayak arsitek yang membuat dana rumah. Sebelum membangun, auditor juga perlu membuat blueprint pekerjaannya tanpa perencanaan. Terus audit bisa berantakan dan tidak efisien. Yang keempat juga ada rencana, tanggapan, dan prosedur audit. Berikutnya, auditor merancang tanggapan terhadap resiko. Jika resikonya tinggi, maka prosedur audit harus lebih detail. Jika rendah, auditor bisa fokus pada prosedur analitis. Contohnya, bayangin seorang dokter nih yang menemukan pasien punya riwayat penyakit jantung. Maka pemeriksaannya harus lebih insentif dibanding pasien yang sehat. Begitu juga auditor, prosedurnya menyesuaikan tingkat resiko. Yang kelima itu ada implementasi prosedur audit. Pada tahap ini, auditor memulai melaksanakan prosedur seperti pengujian pengendalian internal dan pengujian substantif. Ini adalah bagian inti dari audit, mengumpulkan bukti. Contohnya kayak peneliti yang mengumpulkan data di laboratorium. Auditor pun harus hati-hati mengumpulkan bukti. Data yang dikumpulkan tidak boleh asal, tidak boleh sembarangan, karena disinilah kesimpulan akan dibuat. Nah, yang keenam itu ada evaluasi bukti audit. Setelah semua prosedur dilakukan, auditor mengevaluasi bukti yang terkumpul. Apakah bukti cukup relevan dan mendukung? Contohnya itu seperti hakim yang membuat putusan akan menimbang semua bukti di persidangan. Nah, sama kayak auditor pun, ia tidak boleh terburu-buru, harus objektif dalam menilai apakah laporan keuangannya wajar atau tidak. Yang ketujuh itu ada perlu pekerjaan tambahan. Kadang auditor merasa bukti yang ada belum cukup, maka harus dilakukan prosedur tambahan. Contohnya aja kayak mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Kadang dosen pembimbing bilang data ini kurang, cukup tambahan wawancara atau apapun itu yang membuktikan bahwa buktinya belum cukup. Begitu juga sama kayak auditor, jika bukti belum cukup, pekerjaannya harus diperluas. Yang keempat ada laporan audit. Nah, yang terakhir ini auditor menyusun laporan audit. Disinilah auditor memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak. Bayangin nih, seluruh proses seperti perjalanan panjang seorang pendaki gunung. Tahap akhir adalah mencapai puncak. Laporan audit adalah puncak dari seluruh proses audit, hasil dari kerja keras perencanaan, pengumpulan, dan analisis bukti. Jadi, proses audit bukan sekedar memeriksa angka, ada tahapan yang sistematis melalui prapenugasan, penilaian resiko, perencanaan, pelaksanaan, prosedur, evaluasi bukti, hingga pelaporan akhir.
Dengan memahami proses ini, kalian bisa melihat bahwa audit adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab, membutuhkan ketelitian dan berlandasan etika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.